Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifatul Isania dengan NIM 2452111145 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas NDS 2D. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Nah, sebagai mahasiswa itu sangat penting buat kita untuk memahami dasar-dasar hukum Islam yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk sejarah perkembangan fikih ini ada 4 periode atau 4 fase utama, yaitu yang pertama ada di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa ini hukum Islam langsung bersumber dari wahyu Allah, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nabi sendiri yang menjadi sumber utama hukum, memberikan fatwa serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Selain itu, hukum yang diturunkan pada periode Mekah lebih berfokus pada akidah dan akhlak. Sedangkan setelah hijrah ke Madinah, banyak hukum yang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, dan bahkan tentang ibadah. Dan pada saat masa Nabi itulah ibadah ditetapkan, maksudnya seperti rakaatnya, bagaimana tata caranya gitu. Nah, Nabi juga mendidik para sahabat agar bisa memahami hukum Islam dengan baik sehingga nantinya mereka bisa menjadi rujukan setelah beliau wafat. Nah, yang berikutnya ada periode kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, para sahabat mulai berijtihad untuk menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Nabi gitu. Misalnya kan semakin berkembangnya zaman itu masalah-masalah baru itu muncul juga gitu. Nah, untuk memecahkan masalah baru ini, mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi juga mereka tuh mulai menggunakan ijma atau kesepakatan dan kias atau analogi dalam pengambilan keputusan hukum. Nah, contoh penerapan ijtihadnya apa sih? Nah, contohnya ini bisa kita lihat dari keputusan Khalifah Abu Bakar saat memerangi orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia itu mampu gitu, atau kebijakan Umar bin Khattab dalam membagi harta rampasan saat perang. Nah, pada masa ini ijtihad dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk periode yang ketiga ada masa tabi'in dan tabi'at. Pada periode ini muncul perbedaan pendekatan dalam memahami hukum Islam. Ada yang lebih rasional atau yang disebut ahlul ra'yi, dan ada yang lebih mengutamakan hadis atau yang disebut ahlul hadis. Nah, inilah cikal bakal munculnya mazhab-mazhab fikih. Pada para ulama di era ini mulai menyusun kaidah hukum yang lebih sistematis berdasarkan metode yang mereka gunakan. Nah, contohnya di Irak nih. Di Irak itu ada pendekatan ahlul ra'yi berkembang pesat karena keterbatasan hadis yang sampai ke wilayah tersebut. Nah, sehingga mereka lebih banyak menggunakan analogi dan rasionalisasi dalam menetapkan hukum. Nah, sementara di Madinah yang kaya akan hadis gitu ya, mereka itu melakukan pendekatan ahlul hadisnya itu lebih dominan gitu. Nah, yang keempat ada periode masa Imam Mazhab periode Imam Mazhab itu. Disinilah ilmu fikih itu benar-benar berkembang pesat dengan hadirnya imam-imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mereka ini menyusun metode ijtihad yang lebih sistematis dan membentuk mazhab yang kita kenal sampai sekarang. Dan para
imam besar ini, kalau yang Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan pendekatan rasionalnya dalam hukum. Kalau Imam Malik dengan metode yang lebih berbasis pada praktik penduduk Madinah, sedangkan Imam Syafi'i sebagai perumus usul fikih pertama, dan Imam Ahmad Hambal yang lebih banyak mengandalkan hadis dalam menetapkan hukum. Nah, selain kita mengenal tentang sejarah perkembangan ilmu fikih, kita juga harus bisa sangat penting gitu untuk membedakan apa sih ilmu fikih dan apa sih usul fikih gitu. Kita penting untuk membedakan kedua ilmu tersebut gitu. Nah, dari definisinya untuk pengertian ilmu fikih sendiri, fikih secara bahasa itu bermakna paham, sedangkan secara epistemologi arti kata fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Nah, untuk pengertian usul fikih, sedangkan untuk pengertian usul fikih itu apa sih gitu. Nah, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul artinya pokok, fondasi, dasar, dan kata fikih artinya paham. Dengan demikian, makna usul fikih adalah pemahaman terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjadi hukum syara. Dalil adalah landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk perbedaan di ruang lingkupnya, untuk ruang lingkup ilmu fikih itu sangat luas sekali. Ia mencakup pembahasan tentang hubungan antara hubungan antar kehidupan manusia di dunia dan di akhirat gitu. Dan untuk ruang lingkup usul fikih itu memuat pokok bahasan tentang sumber-sumber hukum syara yang baik disepakati kehujahannya gitu. Nah, di samping ruang lingkup usul fikih tersebut mempunyai sasaran dasar, yaitu mengatur ijtihad dan menuntun fakih dalam upaya mendedukasi hukum dari sumber-sumbernya. Kebutuhan terhadap usul fikih merupakan ilmu yang sangat penting ketika orang-orang yang tidak memenuhi syarat berusaha melakukan ijtihad, sehingga akibat terjadinya kekeliruan dan pengeluaran hukum dapat dihindari begitu. Nah, untuk kesimpulannya ini, jadi bisa dibilang usul fikih itu fondasi, sementara fikih adalah hasilnya. Tanpa usul fikih tidak bisa berkembang dengan baik, karena usul fikih adalah metodologi yang memastikan keakuratan dalam pengambilan hukum. Nah, jadi itulah yang dapat saya jelaskan mengenai ilmu fikih dan sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.